Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kita sangat penting mempelajari psikologi komunikasi karena agar melatih mental berbicara kita supaya tidak gugup maupun grogi. Di psikologi komunikasi kita mempelajari tentang kajian dalam komunikasi yang membahas mengenai proses penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Di psikologi komunikasi, kita memiliki ciri-ciri pendekatan. Yang pertama, pendekatan filosofis, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, pendekatan fisiologis, di mana mendukung dan membantu kehidupan untuk berputar. Yang ketiga, pendekatan psikofisis, di mana mempengaruhi mental dan komunikasi individu. Untuk di pertemuan kita kedua, kita mempelajari karakteristik manusia. Di karakteristik manusia kita memiliki beberapa interaksi. Menurut Sigmund, manusia hasil interaksi 3 dalam kepribadian manusia seperti ego, dan superego. Di karakteristik manusia kita ada beberapa konsep dari karakteristik. Yang pertama, konsep manusia dalam behaviorisme. Yang kedua, konsep manusia dalam psikologi kognitif. Yang ketiga, konsep humanisme. Untuk di pertemuan kita ketiga, sebelum masuk pertemuan kita ketiga, di komunikasi psikologi memiliki 2 bagian. Yang pertama, intrapersonal dan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi intrapersonal. Intrapersonal adalah keterlibatan internal secara aktif dan individu dalam memproses simbolik dari pesan-pesan. Di tahapan-tahapan interpersonal kita terbagi atas 4. Yang pertama, sensasi, persepsi, memori, dan berpikir, di mana tahapan-tahapan tersebut tercantum dalam intrapersonal. Saya akan menjelaskan tahapan sensasi yang menyerap segala hal yang diinformasikan dari pencara intra. Persepsi yang kita kenal adalah pengalaman tentang objek. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang merekam faktor kita saat berwawancara. Dan berpikir adalah mengolah dan memanipulasi informasi. Di pertemuan kita keempat, komunikasi interpersonal persepsi yang dijelaskan untuk pertemuan kita ketiga. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, di mana komunikasi interpersonal di persepsi adalah pendapatan kira mengenai suatu objek, seorang, ataupun peristiwa di dunia luar. Di persepsi kita mempelajari tentang celebration, yang dimana terbagi atas 3. Yang pertama, panggung setting, yang merupakan rangkaian peralatan dan benda yang digunakan saat kita berwawancara. Yang kedua, penampilan, merupakan pertunjukan faktual untuk saat berwawancara. Yang ketiga, gaya tingkah laku kita berbicara terhadap orang lain maupun sekitar masyarakat. Untuk di
pertemuan kita kelima dan keenam kita mengadakan ujian tengah semester, yang dimana ujian tersebut membuat video seperti yang saat ini saya buat kembali untuk membuat. Kita lanjut pertemuan kita yang ketujuh. Di komunikasi interpersonal, di bagian tersebut kita menjelaskan tentang atraksi, di mana atraksi interpersonal merupakan kesukaan pada seseorang atau sikap positif dan daya tarik seseorang. Di atraksi interpersonal kita memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor situasional, yang kedua faktor personal. Yang di faktor personal adalah kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, dan harga diri dan sosialisasi sosial. Di faktor situasional kita memiliki daya tarik, reward, dan familiarity. Di pertemuan kita ke-8 di interpersonal kita memiliki hubungan, yaitu pesan komunikasi yang disampaikan akan lebih efektif bila adanya hubungan interpersonal. Di komunikasi psikologi, hubungan itu sangat penting agar tidak terjadi salah paham maupun kecurigaan terhadap orang lain. Jenis-jenis hubungan interpersonal, yang pertama hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan sahabat maupun hubungan masyarakat. Itu sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Di komunikasi hubungan interpersonal kita memiliki tahapan. Yang pertama, tahapan pendekatan. Pendekatan kita terhadap seseorang, lalu kita berkenalan terhadap orang lain maupun orang yang tidak kita kenal. Terus selanjutnya kita menjalankan hubungan terhadap orang lain agar kita menjalin kedekatan maupun silaturahmi yang sangat kental. Kita lanjut ke pertemuan kita yang ke-9, yang dimana kita mempelajari komunikasi kelompok. Di komunikasi kelompok tersebut adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk di bagian komunikasi kelompok terdiri dari dua, yaitu primer dan sekunder. Di kelompok primer kita diajarkan lebih akrab, lebih menyentuh hati, lebih menyatu. Itu contohnya keluarga. Di kelompok sekunder kebalikan dari kelompok primer, yaitu tidak lebih akrab, tidak lebih menyentuh hati, tidak lebih bersama. Contohnya fakultas. Di pertemuan kita ke-10 kita mempelajari komunikasi organisasi, adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Di komunikasi organisasi kita memiliki model komunikasi organisasi. Yang pertama linear, interaksional, dan transaksional. Di komunikasi organisasi kita memiliki beberapa fungsi organisasi, yaitu fungsi informasi,
fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Baik, sekian video saya. Jika ada kesalahan kata dan berbicara saya minta maaf kepada yang menilai video saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.